Namaku Liani. Aku perempuan Dayak, anak dari tanah yang menyimpan roh nenek moyang di balik pohon-pohon besar dan batu tua. Seumur hidupku, aku tinggal di dekat Sungai Mentaya, urat nadi Sampit, kota kecil yang dulu tenang. Saat aku kecil, ayahku mengajarkan bahwa hidup di tanah ini seperti menjaga bara api dalam kelapa kering. Hangat, tapi bila salah urus, bisa jadi nyala yang membakar semuanya. Aku tak mengerti dulu, tapi sekarang aku paham betul. Aku tumbuh bersama banyak wajah, Dayak, Melayu, Bugis, dan pendatang dari luar pulau. Kami bermain di sungai yang sama, belajar di sekolah yang sama. Tak ada yang berbeda kecuali di rumah masing-masing. Kami tahu batas, tahu sopan, dan saling menghargai. Tapi semua berubah saat kota mulai padat. Orang-orang datang lebih banyak, lebih keras. Kami tahu mereka Madura, datang karena transmigrasi. Mereka pekerja keras, tangguh, tapi adat kami tak mereka pahami. Dan perlahan kata pendatang berubah jadi penyerobot. Bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah, tapi waktu itu siapapun bisa jadi korban. Tahun 2001, malam jadi sunyi, bukan karena tenang, tapi karena takut. Desas-desus tentang perkelahian di pasar, tentang orang yang dibunuh diam-diam, tentang anak muda Dayak yang hilang, lalu mayatnya ditemukan tanpa kepala. Kemarahan seperti bara itu akhirnya menyala. Aku ingat malam pertama kerusuhan, langit merah bukan karena senja, tapi karena rumah terbakar. Suamiku, Aji, dipanggil ke balai desa. Katanya, kami harus membela tanah ini. Aku tahu dia tak bisa menolak, itu panggilan leluhur. Dia pergi malam itu dengan parang warisan ayahnya, dan aku hanya bisa diam memeluk anakku yang ketakutan. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang tak berujung. Orang-orang dibantai di jalan, mayat hanyut di sungai, bau darah bercampur asap. Aku dan perempuan lain hanya bisa berdoa, merawat anak-anak, menyembunyikan mereka di bawah rumah. Kami bukan prajurit, tapi kami juga berperang, melawan rasa takut, melawan kenyataan bahwa orang yang dulu kita sebut tetangga, kini saling membunuh. Aku melihat dengan mataku sendiri, seorang perempuan Madura diseret keluar dari rumahnya. Dia menjerit, minta tolong, tapi tak ada yang berani menolong. Aku pun tidak. Itu yang paling menghantui sampai sekarang, bukan suara jeritanya, tapi diamku sendiri. Suamiku kembali setelah 3 hari, parangnya merah, wajahnya gelap. Dia tak bicara apapun, tapi aku tahu dia bukan lagi Aji yang sama. Malam itu, dia duduk di belakang rumah, menghadap ke sungai, seperti menunggu sesuatu hanyut, mungkin dosanya sendiri. Waktu berjalan dan konflik mereda, pemerintah turun tangan, tentara datang, tapi damai tak kembali secepat peluru berhenti. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat orang saling sapa lagi. Aku tidak bercerita ini untuk menyalahkan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa perang etnis bukan hanya tentang senjata dan darah. Ia hidup dalam bisikan ketakutan, dalam diam perempuan-perempuan yang kehilangan, dalam mata anak-anak yang melihat kekerasan saat seharusnya mereka belajar membaca. Dan sekarang, setiap kali aku menatap Sungai Mentaya, aku membayangkan roh-roh yang mengalir bersama arusnya. Mereka tak bersuara,
tapi mereka menyaksikan seperti aku. Ini adalah kisah dari tanah yang pernah terbakar oleh amarah, oleh luka, dan oleh diam yang terlalu lama.